Rasman menunduk, menciduk pasir dari dasar sungai dengan dulangnya. Ia menggoyang-goyangkan perlahan, memisahkan lumpur dan batu kecil seperti biasanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Cahaya terang berkilau di dasar dulang. Ia berhenti sejenak, matanya membesar. Di antara pasir halus itu tampak sebutir emas besar, sebesar telur burung puyuh. Rasman tertegun, air matanya hampir menetes. Ia mengangkat dulang itu tinggi-tinggi sambil berteriak. "Emas, aku menemukan emas!" Teriakannya menggema di sepanjang sungai. Dalam waktu singkat, orang-orang desa berdatangan. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya, bahkan ada yang iri. Mereka semua melihat sendiri kilau emas di tangan Rasman, cahaya kuning yang memantul ke wajah-wajah penuh harap. Seorang tetua desa mendekat, menepuk bahu Rasman sambil berkata, "Itu rezeki besar, Nak. Tapi ingat, jangan tamak. Sungai ini milik alam, dan alam hanya menitipkan sebagian padamu." Rasman mengangguk. Ia menyimpan emas itu bukan untuk bermegah, tapi untuk memperbaiki rumahnya yang hampir roboh dan menyekolahkan anak-anaknya. Kabar penemuan emas itu menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang datang ke sungai itu, berharap menemukan keberuntungan yang sama. Namun tak seorang pun menemukan emas sebesar yang Rasman temukan hari itu. Sungai itu kini dikenal oleh warga sebagai Sungai Rezeki, tempat di mana alam seolah berbicara bahwa rezeki datang pada mereka yang sabar dan ikhlas bekerja. Setelah penemuan emas besar itu, kehidupan Rasman perlahan berubah. Ia tak lagi harus bekerja keras setiap hari di sungai, tapi ia tetap datang ke sana bukan untuk mencari, melainkan untuk bersyukur. Setiap pagi, ia duduk di tepi sungai dengan membawa secangkir kopi dan memandang air yang berkilau. Orang-orang yang lewat sering bertanya, "Rasman, mengapa kau masih ke sungai? Bukankah kau sudah kaya?" Ia hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Emas bukan segalanya. Sungai ini mengajarkan aku arti kesabaran. Aku datang untuk berterima kasih, bukan mencari lagi." Namun kabar penemuan emasnya membuat banyak orang tergoda. Warga dari desa-desa jauh berdatangan. Mereka membawa dulang, sekop, bahkan mesin penyedot pasir. Sungai yang dulu tenang kini mulai keruh dan bising. Beberapa orang mulai bertengkar memperebutkan tempat mendulang. Ada yang menemukan serpihan kecil emas, tapi kebanyakan pulang dengan tangan kosong. Mereka tak sadar, air sungai mulai surut dan ikan-ikan banyak yang mati karena lumpur dan oli mesin. Melihat itu, hati Rasman sedih. Ia mendatangi kepala desa dan berkata, "Jika begini terus, sungai kita akan mati. Emasnya mungkin banyak, tapi airnya akan hilang. Apa artinya emas kalau alam rusak?" Kepala desa pun mengumpulkan warga dan membuat peraturan, hanya boleh mendulang dengan cara tradisional, tanpa mesin, tanpa merusak dasar sungai. Warga akhirnya setuju, dan sungai perlahan kembali tenang seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, Rasman membangun sebuah pondok kecil di tepi sungai, tempat orang bisa beristirahat dan belajar mendulang dengan cara yang benar. Ia mengajarkan anak-anak muda agar tidak tamak dan selalu menjaga alam. Dan setiap kali matahari terbenam, pantulan cahaya di permukaan sungai tampak seperti ratusan kepingan emas, seolah alam tersenyum pada mereka yang hidup dengan syukur.